Pak Samsir? Ya, siap. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan untuk 2 jam ke depan dalam mengikuti kegiatan diseminasi training of quartz SMAT atau semua guru, semua siswa mahir tablet. Ya, yang mana manfaatan tablet dalam pembelajaran saat ini sangat-sangat ya. Untuk itu di edisi kali ini Tanah Doang e-learning bekerja sama dengan Samsung dan JSDI mengadakan diseminasi training of quartz SEMAT atau semua guru, semua siswa mahir tablet. Yang mengadakan webinar bertajuk pemanfaatan tablet dalam pembelajaran. Ya, tentunya bersama dengan kita narasumber pertama, yaitu Pak Samsir, SPD, yang bertugas di SMP Negeri 1 Masamba. Dan narasumber kedua kita ada Ibu Hikmayanti, SPD, yang bertugas di SMK Negeri 7 Selayar. Dan saya sendiri, Samsia Eskom, yang bertugas di SMK Muhammadiyah Sengkang, ya, yang mana di situ biasa pakai nama ya Sam saja. Baik Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada pemateri pertama, yaitu Pak Samsir, SPD. Dengan hormat, Bapak, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Yaya atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari menjelang siang ini kita semua diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di room meeting Tanah Doang dalam rangka di kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa keberadaan kita di room ini, saya dan Bu Yaya, Bu Hikmah, tidak dalam rangka menggurui Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi bahwa kita hanya sharing informasi terkait bagaimana pemanfaatan tablet Samsung dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya akan informasikan terkait dengan kegiatan ini bahwa kegiatan diseminasi ini dalam rangka bagaimana kemudian kita share informasi kepada Bapak dan Ibu semua untuk kemudian bagaimana kita bersama dengan siswa kita itu dapat memanfaatkan tablet dalam pembelajaran. Kita ketahui bersama bahwa Bapak dan Ibu di beberapa sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA, SMK, itu beberapa sekolah itu mendapatkan bantuan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja. Nah, di sana Bapak dan Ibu, sekolah-sekolah tersebut itu kemudian diberikan dana untuk kemudian melakukan pengadaan tablet itu. Di beberapa sekolah itu mengadakan tablet dengan merek Samsung. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perkenankan saya masuk ke pemaparan materi kita. Ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi di awal ini, bahwa sekarang ini kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya kira kita semua sudah paham bahwa proses belajar mengajar kita itu banyak kita lakukan di rumah masing-masing Bapak dan Ibu. Sehingga dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran virtual yang kita lakukan itu ada beberapa komponen yang sangat menunjang dan mendukung
terjadinya proses pembelajaran dari rumah itu Bapak dan Ibu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah dari sisi koneksi internet, baik itu dari dengan menggunakan WiFi ataupun mungkin dari operator-operator yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi aplikasi pendukung kegiatan belajar yang sekarang ini sudah marak bermunculan. Kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa dalam proses pembelajaran dengan BDR ini, baik itu dengan menggunakan LMS ataupun mungkin yang berbasis pembelajaran virtual, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu akhir-akhir ini Bapak dan Ibu banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang kemudian dapat Bapak dan Ibu manfaatkan untuk melakukan pembelajaran daring bersama dengan peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, perubahan tren dari sisi device itu sendiri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita akan fokus di poin ketiga ini terkait bagaimana perubahan tren dari sisi device yang digunakan dalam proses pembelajaran kita. Baik nantinya dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran secara offline maupun secara online. Bapak dan Ibu bisa melihat transformasi device atau perangkat yang mungkin bisa kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Begitu cepat perkembangan teknologi sekarang ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin yang hadir di room ini saat kita menempuh ujian akhir studi, baik itu di jenjang S1, S2 ataupun mungkin S3, Bapak Ibu yang hadir di room ini mungkin masih ada yang sempat menggunakan OHP ya, overhead projector pada saat presentasi ujian akhir misalnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita tidak lagi pernah menjumpai hal-hal yang seperti itu. Sekarang Bapak dan Ibu ataupun narasumber yang biasa kita ikuti materinya, baik itu secara online maupun offline, itu sudah menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang lebih canggih. Salah satunya adalah smartphone dan tablet Bapak dan Ibu. Nah, khusus di materi ini, pagi ini kita akan lebih fokus bagaimana pemanfaatan tablet Samsung di dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa yang saya gunakan untuk melakukan presentasi sekarang ini saya sudah menggunakan device dengan tablet Bapak dan Ibu. Jadi makanya tampilan layarnya ini tidak mungkin Bapak dan Ibu lihat kelihatan dan nampak bahwa ini pasti bukan tampilan laptop. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa mesti saya membawakan materi ini? Karena saya ingin mengajak kepada kita semua bagaimana kemudian kita secara masif bisa bersama-sama untuk kemudian dapat memanfaatkan perangkat-perangkat teknologi dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan tablet, khususnya adalah tablet Samsung Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa keunggulan yang ingin saya sampaikan terkait dengan tablet Samsung ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bahwa harga tablet Samsung itu lebih terjangkau Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang berpikir bahwa biasanya kalau harga yang murah itu biasanya murahan. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa Samsung dengan harga yang terjangkau itu tetap komitmen untuk tetap mempertahankan kualitas dari setiap produk-produknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, model daripada tablet Samsung itu Bapak dan Ibu itu update setiap saat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, tablet Samsung itu memiliki fitur-fitur yang lengkap yang dapat mendukung proses pembelajaran kita, baik itu secara offline maupun proses pembelajaran secara online. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, tablet Samsung itu
support dengan berbagai aplikasi pembelajaran. Karena ada beberapa device, Bapak dan Ibu, yang itu tidak support dengan beberapa jenis aplikasi pembelajaran yang ada. Nah, ini akan saya sampaikan salah satu aplikasi apa yang kemudian support dengan tablet Samsung ini, Bapak dan Ibu. Jadi kita akan fokus ke sana. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu aplikasi yang support untuk kemudian kita manfaatkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tablet Samsung itu adalah, salah satunya adalah ini, S-Note. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan tablet Samsung ini yang support dengan salah satu aplikasi yang sangat mendukung proses pembelajaran kita di kelas, baik itu dalam proses pembelajaran daring ataupun luring, ini dapat kita manfaatkan Bapak dan Ibu, S-Note ini. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah lama menggunakan dan memanfaatkan aplikasi S-Note ini. Tetapi lagi-lagi Bapak dan Ibu bahwa keberadaan kita di room ini semata-mata hanya untuk share informasi. Mungkin apa yang saya sampaikan bagi beberapa teman-teman atau bahkan mungkin semua itu sudah sangat familiar dengan aplikasi ini, bahkan dapat dan sering menggunakannya di kelas. Bapak dan Ibu, terkait dengan aplikasi S-Note ini, saya akan mencoba membahas satu persatu tentang S-Note itu. Apa sesungguhnya S-Note itu, kemudian mengapa saya memilih S-Note itu, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan aplikasi S-Note ini. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan S-Note ini, apa sesungguhnya aplikasi S-Note ini, bahwa aplikasi S-Note ini adalah sebuah buku catatan digital yang kemudian disediakan oleh Samsung khusus untuk device dengan yang dilengkapi dengan S Pen. Nah, ini yang penting untuk kita catat Bapak dan Ibu, bahwa S-Note ini adalah salah satu aplikasi buku catatan digital. Jadi Bapak dan Ibu, kalau selama ini mungkin Bapak dan Ibu masih menggunakan atau memanfaatkan papan tulis atau whiteboard, kemudian spidol untuk mencatat sesuatu di dalam proses pembelajaran, mungkin saat ini Bapak dan Ibu perlu memikirkan untuk kemudian bertransformasi untuk kemudian bagaimana kemudian Bapak dan Ibu itu dapat memanfaatkan aplikasi ini. Tentu Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa ini dimiliki oleh perangkat tablet Samsung yang dilengkapi dengan S Pen ini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi S-Note yang sekali lagi support dengan tablet Samsung ini, maka ini setidaknya akan memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun dalam proses pembelajaran daring. Karena lagi-lagi Bapak dan Ibu, dengan aplikasi S-Note ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membawa spidol ataupun mencari papan penghapus papan tulis ketika Bapak dan Ibu mencatat sesuatu kemudian ada sesuatu yang akan dihapus atau dikoreksi dari tulisan itu. Jadi itu terkait dengan apa sesungguhnya aplikasi S-Note ini, Bapak dan Ibu. Yang berikut, Bapak dan Ibu, mengapa saya memilih S-Note ini untuk kemudian saya gunakan dalam proses pembelajaran dan kemudian mengangkatnya sebagai materi diseminasi di sini. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa
dengan EndNote ini memungkinkan kita untuk menulis tangan atau handwriting secara langsung di tablet Bapak dan Ibu. Nah, dengan EndNote ini kita dapat meminimalkan penggunaan alat tulis yang kemudian mungkin saat ini sudah bukan berarti bahwa tidak relevan dengan proses pembelajaran, tetapi setidaknya kita bisa meminimalkan pembiayaan yang kemudian untuk terkait dengan ATK di sekolah masing-masing. Karena dengan menggunakan EndNote ini Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa kita hanya cukup bermodalkan S Pen itu yang ada pada tablet Samsung untuk kemudian dapat kita manfaatkan dalam menulis seperti layaknya kita menulis di papan tulis. Itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting juga sebenarnya, bahwa EndNote ini memungkinkan kita untuk mengubah tulisan tangan menjadi teks yang disempurnakan. Jadi, Bapak dan Ibu, kita dapat menulis tangan dengan menggunakan S Pen yang ada pada tablet Samsung itu, kemudian nanti tulisan tangan kita itu kemudian akan dikonversi menjadi sebuah tulisan dalam bentuk ketikan komputer seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan, itu dari tulisan tangan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kita coba-coba simulasikan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, bagaimana pemanfaatan EndNote itu dalam pembelajaran. Nah, ini akan kita coba bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cukup waktu untuk kemudian kita bahas ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke langkah yang pertama dalam memanfaatkan EndNote ini. Bapak dan Ibu, tentu saya yakinkan dan pastikan Bapak dan Ibu bahwa aplikasi EndNote ini sudah kita install di tablet kita. Jadi aplikasi EndNote ini sudah kita install di tablet kita dan ini di download di Play Store saja Bapak dan Ibu. Sama seperti mendownload aplikasi-aplikasi lain yang ada di smartphone ataupun di tablet. Jadi di download di Play Store kemudian kita install. Nah, setelah terinstall Bapak dan Ibu, langkah pertama untuk penggunaan EndNote ini adalah di bagian pojok kanan atas pada tablet Samsung itu, khususnya tablet A8, itu pennya atau pulpennya itu berada pada pojok kanan atas dari bagian perangkat tablet Samsung itu. Tinggal kita tarik keluar Bapak dan Ibu. Kita tarik keluar melepas pen itu dari tablet. Karena untuk tablet A8 Bapak dan Ibu, S Pen-nya itu ada tempat khusus di tablet itu, ada lubang kecil, kemudian tablet itu kita selipkan masuk di situ. Sehingga dia tidak terpisah dari tabletnya. Karena ada beberapa tablet yang pennya itu terpisah dari tablet. Sehingga kita harus ekstra hati-hati bagaimana agar kemudian pen itu tidak hilang. Kalau untuk tablet Samsung Bapak dan Ibu memang ada tempat khusus di dalam tablet itu sendiri. Jadi dia include. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua Bapak dan Ibu, bisa juga kita tempuh untuk memulai menggunakan aplikasi EndNote ini adalah membuka layar depan perangkat kita. Kemudian kita mengklik aplikasi EndNote yang ada di perangkat kita tersebut. Jadi sama seperti yang ada di slide yang mungkin Bapak dan Ibu lihat, ini adalah aplikasi EndNote yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa tinggal kita klik itu. Maka kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini Bapak dan Ibu
Mohon maaf sebentar Bapak dan Ibu. Mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu. Ada yang salah pencet ini. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita klik jadi kemudian muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah kita klik aplikasi S-Note. Nah, kemudian tinggal kita klik tanda atau gambar pensil pada pojok kanan bawah dari tablet kita. Seperti yang ditunjukkan pada anak panah ini. Jadi pada anak panah ini Bapak dan Ibu kita klik. Kemudian selanjutnya setelah tanda atau gambar pensil itu kita klik, maka kemudian muncul tampilan atau lembar kerja seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah lembaran kosong sebenarnya. Hanya anak-anak panah ini saya memberikan petunjuk apa dari fungsi daripada setiap fitur-fitur atau menu yang ada pada tampilan awal daripada lembar kerja itu. Nah, di bagian paling kiri Bapak dan Ibu, di situ ada memilih warna teks daripada pen yang kita gunakan, sekaligus untuk mengaktifkan pensil itu untuk kemudian kita gunakan menulis. Kemudian ada tanda penghapus untuk menghapus teks. Kemudian untuk mengetik teks itu fitur untuk yang bersimbolkan huruf T besar ya. Kemudian ada insert gambar, kemudian ada memilih objek, ada menyimpan, kemudian bagian paling bawah ini adalah untuk menambahkan halaman atau menambahkan lembar kerja baru. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini beberapa contoh daripada tulisan yang ada Bapak dan Ibu dan tampilan daripada setiap fitur-fitur atau menu yang ada pada S-Note itu. Dan ini Bapak dan Ibu salah satu contoh tulisan tangan kita di S-Note itu. Nah, Bapak dan Ibu kita langsung ke ke simulasinya. Bagaimana kita kemudian memanfaatkan S-Note itu di dalam pembelajaran, baik dalam pembelajaran secara luring maupun secara daring Bapak dan Ibu. Ini sama saja kurang lebih pemanfaatannya. Hanya saja untuk pemanfaatan dalam pembelajaran luring seperti ini, ya tentu kita wajib online. Tetapi untuk S-Note ini Bapak dan Ibu, dalam pemanfaatannya dalam pembelajaran di kelas untuk tatap muka secara langsung, kita gunakan secara offline. Nah, seperti di tampilan awal tablet saya Bapak dan Ibu, di sini ada di bagian sebelah kanan ini ada S-Note. Seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal kita klik saja. Nah, setelah kita klik, kemudian muncul tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan awalnya kemudian ini menampilkan seluruh catatan-catatan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika misalnya ini adalah aplikasi S-Note yang baru kita gunakan, maka mungkin belum ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal klik bagian pojok kanan bawah, gambar pensil, seperti di slide tadi. Kemudian, nah ini tampilannya Bapak Ibu tadi. Jadi yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, pojok kiri atas ini Bapak Ibu, ini adalah untuk mengaktifkan pen atau pensilnya. Kemudian sekaligus untuk memilih warna pennya. Nah, kita klik itu Bapak Ibu, maka muncul tampilan seperti ini. Warna pennya tinggal kita pilih saja, mau pilih warna merah, mau pilih warna orange, maka tulisannya itu akan sesuai dengan warna tulisan yang kita pilih, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk menghapus misalnya tulisan, misalnya di sini saya coba tulis misalnya ya, diseminasi misalnya ya, Segu. Nah, ini
saya hapus. Nah, tinggal klik tanda eraser yang pojok kanan atas, kemudian kita aktifkan kembali tanda pennya untuk lanjut menulis. Segu Sesmat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ingin menghapus, maka aktifkan tanda penghapusnya atau eraser. Di sebelah kanan tanda gambar pensil itu. Kemudian kita klik. Kita usap bagian tulisan atau teks yang ingin kita hapus. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini saya sudah mensimulasikan bagaimana memilih dan mengaktifkan pennya, kemudian memilih warna pen. Silahkan Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan selera dan keinginan kita Bapak Ibu. Nah, jika ingin menghapus sekali lagi, klik tanda eraser, kemudian usap atau coret bagian tulisan yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bisa juga kita menghapus tulisan, backnya, bisa juga kita menghapus tulisan dengan mengklik bagian penghapus ini, tanda penghapus ini, klik lama, kemudian muncul pilihan seperti ini Bapak dan Ibu. Hapus dengan menggores, hapus area yang disentuh, atau mungkin menghapus semua. Kalau ingin menghapus semua tulisan sekaligus, tinggal klik bagian bawah ini. Semua terhapus. Kalau ingin mengembalikan tulisan, tinggal klik ini. Back. Nah, kemudian, jika kita ingin menghapus hanya bagian-bagian tertentu saja, maka klik saja. Hapus dengan menggores misalnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita pilih bagian yang bawahnya lagi, hapus area yang disentuh, kita aktifkan ini, sampai muncul tanda merah seperti ini, kemudian kita usap dan memilih tulisan yang ingin dihapus. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jika ingin menghapus sekaligus semuanya, klik hapus semua. Maka satu halaman itu semua akan terhapus. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk di sini, bagian ketiga, menu teks. Yang saya sampaikan tadi adalah bahwa di sini kemudian kita bisa mengubah tulisan tangan kita tadi itu menjadi tulisan seperti ketikan biasa. Nah, di sini saya aktifkan, klik simbol ini. Mohon maaf Bapak Ibu, agak-agak ini jaringan di tempat saya. Nah, kita klik ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita aktifkan ini. Kemudian silakan pilih jenis hurufnya, ukuran fontnya, kemudian tebal tipisnya, silahkan dipilih Bapak dan Ibu. Maaf ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini misalnya saya menulis, mohon maaf ini karena jaringan sedikit agak lemot ini. Di sini misalnya saya menuliskan diseminasi misalnya ya. Nah, maka tulisan tangan saya ini Bapak dan Ibu akan berubah menjadi teks
di bagian atas. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita lanjut. Misalnya saya tuliskan lagi TOC Segu misalnya saya hapus ini, saya tuliskan kembali TOC Segu Sesmat. Maka teks yang kita tuliskan dengan tulis tangan itu Bapak dan Ibu itu akan berubah menjadi menjadi teks. Ya, sesuai dengan tulisan kita. Demikian seterusnya Bapak dan Ibu. Jika ingin kita hapus, ya tinggal kita hapus saja bagian tanda silang yang ada di bagian bawah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini mungkin saya percepat saja. Di sini ada untuk insert gambar. Untuk insert gambar, tinggal kita aktifkan itu. Kemudian muncul pilihan gambar misalnya. Ya, tinggal kita pilih saja Bapak dan Ibu gambar yang kita inginkan. Kemudian dia akan masuk ke bagian tengah lembaran atau halaman yang masih kosong itu. Karena mungkin Bapak dan Ibu kadang sebagai seorang penulis, apakah itu penulis buku atau mungkin ingin menulis sesuatu yang harus ada disisipkan gambar kemudian ditambahkan keterangan, maka ini perlu Bapak dan Ibu. Ya, tinggal kita klik ini, insert gambar, kemudian memberikan teks pada bagian bawah atau bagian samping, kiri, dan kanan. Demikian seterusnya Bapak dan Ibu. Kemudian saya percepat saja, di bagian ini Bapak dan Ibu, bagian yang ini ya, ini adalah untuk memilih objek. Misalnya ada tulisan yang ingin kita tuliskan, misalnya tadi ya, misalnya Segu Sesmat. Nah, misalnya kita ingin memilih tidak semua dari tulisan ini, tinggal kita klik ini, kita aktifkan, kemudian kita blok tulisan tertentu untuk kemudian kita ambil misalnya untuk kita pisahkan dari bagian yang lain. Nah, demikian seterusnya Bapak dan Ibu. Ya, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Tombol yang ini untuk mengembalikan, ini untuk seterusnya ya. Demikian Bapak dan Ibu, di bagian pojok kanan, di bagian bawah, di sini ada tanda plus untuk menambah halaman. Ini pada bagian bawah, gitu ya. Demikian seterusnya. Saya kira seperti itu saja Bapak dan Ibu sekilas penjelasan dari saya terkait bagaimana pemanfaatan Segu Sesmat dalam pembelajaran. Ini Bapak dan Ibu tidak hanya digunakan untuk pembelajaran online, karena memang ini digunakan secara offline untuk S-Note-nya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu terkait apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke Ibu Yaya. Ya, siapa lagi nih? Ini materinya dengan pemaparan pertama sama ya, Bu? Beda. Yang pertama Pak Samsir mengupas tuntas tentang S-Note, kelebihan dari tablet Samsung. Oh iya, ya mungkin ada Bapak Ibu di antara kita di sini yang mau bertanya tentang apa tadi Bu? Sorry. S-Note, aplikasi S-Note ya, pada tablet Samsung. Aplikasi S-Note yang disampaikan Pak Samsir. Ya, artinya ini hari kita meeting hari ini 2 aplikasi ya yang kita dapat dari 2 pemateri. Ya, ini sangat-sangat membantu sebetulnya kalau menurut saya, Bu. Karena selain itu ya kita juga bisa melakukan dalam keadaan berbaring,
Ya, dalam segala model mungkin bisa ya, karena saya lihat zaman sekarang ini kalau HP segala model bisa, yang penting pegang HP. Jadi siapa tahu Bapak Ibu mau membeli tablet Samsung, bisa menghubungi teman kami Pak Syamsir atau bisa melalui saya, boleh. Mungkin Pak Syamsir bisa share screen lagi harganya atau promosi tabletnya. Kenapa? Untuk memudahkan Bapak Ibu, biasanya ada diskon-diskon tertentu. Karena kita di sini webinar kali ini jadi Tanah Doang bekerja sama dengan Tanah Doang e-Learning bekerja sama dengan Samsung. Ya. Nah, ini harga produknya. Berarti ini memang khusus untuk aplikasi khusus untuk Samsung ya, Bu? Tidak bisa dipakai untuk merek-merek HP lain, tablet lain. Untuk S-Note kita kembalikan ke Pak Samsir. Laptopnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yaya atas kesempatannya kembali di kesempatan ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya kembali menyampaikan terkait bagaimana S-Note itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, jika sekiranya Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk memiliki tablet Samsung, yang kemudian Bapak dan Ibu dapat manfaatkan dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran secara daring ataupun luring. Daftar harganya Bapak dan Ibu bisa dilihat di slide ini. Bapak dan Ibu, untuk yang bagian paling atas itu ini ya, yang tab A8 2019, yang 1,99 itu ya 1.999.000 itu tidak dilengkapi dengan perangkat S Pen-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ini biasa sifatnya, sehingga Bapak dan Ibu, saya sarankan ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan aplikasi S Pen dan yang lain, karena ini sudah sangat recommended sebenarnya ini, yang harganya 4.499.000 ini sudah sangat standar Bapak dan Ibu untuk kemudian Bapak Ibu dapat gunakan untuk memanfaatkan aplikasi S-Note tadi. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa jika sekiranya Bapak dan Ibu berminat untuk memiliki perangkat tab A8 yang produk Samsung ini, silahkan hubungi kami. Nanti kami fasilitasi untuk Bapak dan Ibu jika misalnya memang berminat untuk memiliki tablet ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini harganya bervariasi, ya tergantung spesifikasi daripada masing-masing tablet tersebut. Jadi ini khusus merek Samsung ya Bapak Ibu ya. Ini merek Samsung. Terkait dengan S-Note tadi, apakah dia hanya cocok untuk tablet Samsung? Sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa satu kelebihan dari tablet Samsung itu adalah support untuk semua jenis aplikasi. Saya tidak pernah mencoba untuk S-Note ini di perangkat lain, apakah dia support atau tidak. Yang jelas bahwa ada beberapa perangkat yang memang Bapak dan Ibu, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak support untuk diinstal ataupun digunakan di dalam perangkat tertentu. Jadi khusus untuk S-Note ini, Bapak dan Ibu, ini sudah kami gunakan kurang lebih ya sejak 2016 ya. Sejak 2016 ini saya gunakan S-Note. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tintanya sampai sekarang Bapak dan Ibu, ini kan aus juga Bapak Ibu ya, tintanya itu, tetapi sejak 2016 Bapak Ibu baru sekali saya ganti pennya. Bukan pennya secara keseluruhan, ada yang ujung tintanya ya, ujung pennya. Ibaratnya kalau dia full pen, maka tintanya itu yang kita isi kembali. Jika dia isi ulang misalnya. Nah, ini pennya. Dan itu Bapak Ibu, pennya itu
kemarin 2016 kemarin ketika saya beli itu dilengkapi dengan 4 anak pen lagi, yang tintanya itu ada 4 lagi, dan itu baru saya gunakan 2 Bapak Ibu. Satu kali ganti ya, jadi masih tersisa 3 sejak 2016 Bapak Ibu. Jadi sangat irit kan, sekali beli tidak perlu beli spidol lagi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi persoalan pertanyaan tadi, apakah S-Note ini hanya support untuk Samsung, saya tidak berani mengatakan bahwa hanya support untuk Samsung, tetapi sekali lagi bahwa ada beberapa perangkat yang memang aplikasi-aplikasi tertentu itu tidak support. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk S-Note ini, ya saya sudah buktikan sendiri bahwa ini cocok dan bisa digunakan di Samsung. Adapun mungkin untuk perangkat lain yang selain Samsung itu bisa jadi dia tidak support dengan S-Note, tetapi mungkin aplikasi yang kurang lebih mirip atau sama dengan S-Note ini, gitu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Iya. Halo Ibu Yaya. Silahkan Bu Yaya. Ibu Yaya. Ya, halo. Ya, silakan Bu Yaya. Ya, demikian tadi ya yang ya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk Samsung tablet, ya silakan menghubungi Ibu Nur Hikmah atau Pak Samsir. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Tunggu dulu Bu. Mungkin ini pertanyaan, saya lihat dulu chat. Siapa tahu ada pertanyaan. Tidak ada. Jadi, ya silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di room chat. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Ada diskon untuk guru kah? Dari Ibu Nurbani. Ya. Ya, ini ada. Oke. Adakah katanya diskon untuk guru? Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini mungkin pertanyaan condong ke saya ini Bu Hikmah ya. Terkait dengan Betul. Ya, Makanya saya mau serahkan ke Bapak. diskon untuk guru. Sekali lagi Bapak dan Ibu, sebenarnya terkait dengan pembelian tablet Samsung ini, memang Bapak dan Ibu, ini sebenarnya memang sudah harga ini memang sudah diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru. Jadi ini Bapak dan Ibu, ini sudah harga pabrik ya. Jadi memang sudah diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru dengan harga yang sangat standar seperti ini untuk setiap tipe dan spesifikasi masing-masing tablet Samsung ini, untuk memang diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru. Adapun kalau persoalan diskon Bapak dan Ibu, kalau kemarin saya tidak tahu sekarang ya. Kalau sekarang sementara ada lobby ketua JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, sementara melobi pihak Samsung apakah ada terkait untuk itu Bapak dan Ibu. Tetapi yang jelas bahwa memang harga ini sebenarnya memang sudah harga yang diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru. Ini. Adapun kalau misalnya memang masih ada keringanan dalam bentuk diskon untuk kemudian diberikan kepada Bapak dan Ibu guru, insya Allah akan kami sampaikan jika memang ada. Tetapi Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa ini memang sudah harga yang diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru dari Samsung untuk guru. Karena memang selama ini Bapak dan Ibu, Samsung ini sudah kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia. Kemarin Bapak dan Ibu, tablet saya ini, kenapa mesti kemudian saya saya kemudian buru-buru bergabung ke Ikatan Guru Indonesia, karena sebenarnya di saat itu ada memang promo bagi anggota IGI untuk untuk dapatkan harga diskon untuk dapatkan tablet itu. Memang lumayan Bapak dan Ibu. Untuk anggota IGI pada saat itu saya dapat diskon kurang lebih 400 ribu. Iya, diskonnya waktu itu. Dengan bermodalkan kartu IGI Bapak Ibu. Yang pendaftaran anggota IGI kemarin itu masih berapa ya? Kurang
kurang dari 50.000. Ya, 50.000 lah. Itu. Kemudian saya bisa mendapatkan diskon sampai kurang lebih 400.000 Bapak Ibu. Dengan tab A8 yang Witspan ini. Yang mungkin ketika Bapak dan Ibu lihat harganya di ini 4.499. Ini masih harga tahun 2016 sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya harusnya bayar dengan harga segini, tapi karena saya punya kartu anggota IG, ya saya dapat diskon kurang lebih segini. Saya bayarnya kemarin itu hanya 4 jutaan. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan diskon untuk guru, mudah-mudahan masih ada lobby-lobby yang bisa dilakukan oleh Ketua JSDI. Tetapi sekali lagi bahwa yang jelas Bapak dan Ibu, harga yang Bapak Ibu lihat ini memang sebenarnya sudah harga pasaran untuk Bapak dan Ibu guru. Gitu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi harganya sebenarnya sudah di bawah harga, iya, sudah di bawah misalnya harga, di mall-mall ya Bapak? Iya, sudah di bawah harga pasaran ini Bapak Ibu. Memang diperuntukkan untuk guru. Ibu Yaya, kembali ke Ibu Yaya. Ya. Artinya ini harganya dari tahun-tahun kemarin belum meningkat ya Bu? Iya Pak. Iya, kurang Dari lebih 4 kalau saya lihat jutaan, sepertinya ya. masih ini Bu Yaya. Karena kemarin 2016 ya, 2016 artinya 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu Iya. saya harusnya membayar kurang lebih segini, 4,5-an, 4,5. Tetapi saya bayar pada saat itu hanya 4 juta. Ya. Karena Dengan saya bermodalkan mendapatkan kartu diskon karena keanggotaan IG saya gitu. Iya. Kemudian tidak lupa pula kalau tab A8 2019 ini sudah di-upgrade RAM-nya. Nah, betul. Ya, ini sudah ada, saya lihat peningkatan dari RAM-nya itu Bu. Kalau di tahun 2019 ini. Artinya tiap tahun itu kalau aplikasi itu selalu ada peningkatan. Sudah ada upgrade. Iya. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang berminat, ya gampang ya, silakan hubungi saja Pak Samsir dengan Bu Hikmayanti. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada promo ya, ada promo lagi yang seperti didapat dulu Pak Samsir. Dan sebenarnya Bu Yaya, yang promo itu sudah masuk di sini, 4.499 itu sudah harga promo. Oh, karena sudah harga di promo. Kami di 2016 itu 4.499 itu sudah itu dari 2016. Berarti semestinya di sini harga sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan, tapi karena sudah masuk promo, jadi masih harga yang kemarin. Iya, jadi harga yang sekarang ini Bapak Ibu, harga yang sekarang dengan harga 6 tahun lalu itu masih kurang lebih sama ya. Ya sama lah. Bahkan sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang spesifikasinya, kapasitas RAM yang lalu itu kami punya ini, mungkin Bu Hikmah juga seperti itu, hanya RAM itu hanya 2 giga. Hanya 2 giga Bapak Ibu. Nah, ini sudah 3 giga dengan harga yang masih sama dengan harga 2016. Gitu. Jadi makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa apa yang menjadi kelebihan Samsung itu salah satunya adalah bahwa itu tadi dari segi harga ya sangat-sangat terjangkau sebenarnya. Kemudian dari segi kualitas Bapak Ibu, kualitas tetap diprioritaskan dan insya Allah tetap konsisten untuk mempertahankan kualitasnya itu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan tambahan ke lagi, seandainya ada program tukar tambah, saya ikut Pak Samsir. Siap. Saya juga begitu Bu Hikmah. Memorinya sudah 32 giga, sementara yang kita punya masih 16 giga Pak betul, Samsir. Iya. Nah, itu semua yang ini Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau beli sekarang itu sebenarnya tidak rugi sih, karena dengan harga yang sama kurang lebih 2016 yang lalu, tetapi dengan spesifikasi yang ini kembali. Kalau kameranya, kalau tidak salah yang saya punya dengan Bu Hikmah mungkin ini
kalau tidak salah hanya 5 megapiksel Bu 5 Hikmah ya. megapiksel. 5 mega ya? Betul, betul. Iya, Pak. sekarang itu sudah Iya. 8 Bapak Ibu. Sudah 8 megapiksel. Itu. Jadi saya kira seperti Ya. itu Bapak Ibu. Ya, Kembali ke Bu Yaya. Demikian tadi beberapa informasi tentang tablet Samsung ya Bapak Ibu. Yang artinya kalau sekarang itu ya masih dalam promo ya, masih status promo sekarang ini untuk Samsungnya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada yang dapat seperti yang. Ya halo. Mau bertanya Ya, Ibu Ibu, Saleh? Bu. Ya. Assalamualaikum. Oh ya silakan Pak. Ya Ibu, ini untuk yang HP Samsung ini Bu, ini proses ini pembayarannya ini secara langsung kah bagaimana Bu? Atau bisa kredit begitu dengan beberapa bulan begitu Bu? Iya tahu ya. Apakah ini bisa dibayar kredit atau langsung atau pembayaran cash maksudnya? Iya. Gitu Iya. Pak. Ya atau mungkin ada yang bisa apa ya istilahnya untuk kalau misalnya macam kreditnya atau ya mungkin donatur awal. Ya betul Bu. Iya. Oke. Silahkan Pak Samsir. Oke, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan pertanyaan dari Bapak siapa ya? Terkait dengan Pak Saleh ya? Iya Pak Saleh. Mohon maaf ini Pak Saleh, mungkin semalam di lontar di ini ya. Saya lihat ada pertanyaannya Pak Saleh, tapi saya cari di attendee sudah hilang Pak. Saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Saleh, terkait dengan kredit atau cicilan Samsung ini, sekedar kami informasikan kembali Bapak dan Ibu bahwa memang kemarin disampaikan ke kita bahwa bahkan ini juga saya Bu Hikmah dan teman-teman yang lain yang mengikuti kegiatan TOC ini bahwa sebenarnya kita menginginkan seperti itu Bapak dan Ibu, ada semacam dispensasi kemudahan-kemudahan bagi kita Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana agar kita dapat memiliki produk ini, produk Samsung ini, dengan meminta dispensasi atau keringanan untuk melakukan itu kredit atau menyicil agar mungkin lebih enteng, lebih ringan begitu. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini kami juga masih menunggu informasi dari Pak Ketua, karena sekali lagi bahwa beliau dalam proses lobby terkait dengan itu. Apakah ada atau mungkin menggalang mencari pihak-pihak ketiga yang kemudian bisa menjadi sponsor untuk kemudian memfasilitasi kita untuk mengikuti proses itu. Apakah kita bisa menyicil atau mengkredit agar kita dapat memiliki produk tablet Samsung ini Bapak dan Ibu. Jadi tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini kami hanya menyampaikan apa yang informasi yang kami dapat juga, tetapi intinya bahwa kami hanya mengajak Bapak dan Ibu bagaimana kemudian agar dapat memiliki ini, terkait bagaimana prosesnya ya mungkin itu di luar kewenangan kami Bapak dan Ibu. Kami hanya mengajak saja Bapak dan Ibu, kalaupun misalnya Bapak dan Ibu berminat, ya kami memfasilitasi untuk Bapak dan Ibu bagaimana dapat memiliki itu. Tetapi terkait dengan diskon, kemudian cara pembayarannya seperti apa, itu di luar batas kewenangan kami Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian dari Pak Samsir dan Bu Hikmah, dan di sini sudah menunjukkan pukul 11:54 ya. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya ini ada pertanyaan terakhir. Apakah ada materi atau mungkin brosur terkait produk yang disampaikan ini? Ya, pertanyaan terakhir, Pak. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Farid Hidayat, apakah ada materi terkait materi S-Note tadi? Insya Allah kita
share nanti di grup-grup yang telah kita share flyer dan narasinya di beberapa grup WA. Atau mungkin Pak Farid, terkait dengan materi ini, insya Allah akan kita share dalam bentuk PowerPoint. Kemudian terkait dengan aplikasi S-Note itu bisa langsung saja di download di aplikasi Play Store Bapak dan Ibu untuk dapatkan aplikasi S-Note itu. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu bahwa aplikasi S-Note ini hanya support untuk aplikasi Samsung yang dilengkapi dengan S Pen gitu. Terkait dengan brosur terkait produk yang disampaikan ini, saya kira Bapak dan Ibu di materi PowerPoint saya nanti ini akan ada include dengan produk ini. Ya, kurang lebih sama seperti brosur, ini saya screenshot masuk ke dalam materi sehingga Bapak dan Ibu bisa untuk mengecek harga sesuai dengan spesifikasi yang Bapak Ibu inginkan. Saya kira kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, mungkin penyampaian tadi cukup bisa dipahami ya Bapak Ibu. Dan mungkin ada statement close-nya Bu Hikmah sebelum kita pamit di kegiatan kita siang hari ini, yaitu diseminasi training of parts. Saya berikan ke Pak Samsir saja untuk statement closing-nya tentang pemanfaatan tablet dalam pembelajaran. Silakan Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Hikmah, Bu Yaya, dan Bapak Ibu semua partisipan yang masih tetap bertahan di room ini. Terkait dengan materi kita kali ini, intinya Bapak dan Ibu bahwa kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk kemudian bagaimana sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran kita di kelas, baik itu kelas offline maupun kelas online. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu bahwa perangkat atau device itu semakin berkembang pesat sehingga Bapak dan Ibu harus mampu beradaptasi untuk kemudian mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut. Dan tentunya kita sebagai guru tidak ingin ketinggalan dalam memanfaatkan itu, karena Bapak dan Ibu bahwa salah satu aplikasi, salah satu perangkat atau device yang mungkin Bapak dan Ibu hampir setiap saat tidak terlepas dari tangan kita semua adalah ada smartphone. Dan mungkin tidak jarang sekarang di antara kita ada yang mungkin memang sudah memanfaatkan sejak lama tablet itu, khususnya tablet Samsung ini. Jadi kenapa Bapak dan Ibu saya fokus membahas tablet Samsung, karena pertama itu yang kami gunakan sejak 2016, kemudian bahwa produk Samsung ini selain harganya terjangkau, juga Bapak dan Ibu dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran, karena boleh dikata bahwa Samsung ini adalah produk yang kualitasnya tetap terjamin dan support dengan semua aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada sekarang ini. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu dari saya, cukup sekian. Saya kembalikan ke Bu Yaya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita di hari ini, ya tentunya kegiatan yang dilaksanakan oleh Tanah Doang e-Learning yang mana bekerja sama dengan Samsung dan JSDI. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan ya mudah-mudahan juga kedepannya masih ada promonya daripada ini ya Pak. Ya, nanti insya Allah nanti di Lontar kita mungkin ada kelanjutannya di situ atau perkembangannya atau apalah, nanti kita tunggu saja informasinya. Saya Samsi Eskom dan Pak Samsir Mapaliweng bersama dengan Ibu Hikmah Yanti mengucapkan banyak terima kasih dengan
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung.